Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 4 subtema 2 di pembelajaran 2 dan 3. Nah, hari ini kalian akan menyimak materi dari Bunda. Sebelum menyimak, pastikan sudah menyiapkan alat tulisnya ya. Jangan lupa sebelumnya kalian berdoa terlebih dahulu. Simak baik-baik ya video dari Bunda. Nah, di pembelajaran 2 kita akan belajar membuat laporan pengamatan gambar. Nah, kalian sebelum membuat laporan itu pastikan perhatikan gambarnya dengan cermat. Nah, ketika kalian memperhatikannya, kalian pasti akan memperoleh informasi apa yang bisa kita buat dari mengamati gambar dan dapat disampaikan dalam bentuk laporan. Nah, anak-anak, setelah kalian mendapatkan informasi dari gambar itu tadi, ada bercerita tentang apa, lalu kalian bisa melaporkannya hasil pengamatan kalian tadi. Nah, laporan itu dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Jika disampaikan secara tertulis, dapat dibuat dalam bentuk cerita atau karangan. Perhatikan contoh dari Bunda. Coba perhatikan gambar itu. Di situ ada gambar siswa dan siswi atau murid-murid sedang bekerja bakti. Kita baca judulnya. Judulnya yaitu kerja bakti di sekolah. Para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman, ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Sebagian siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, itu adalah hasil laporan ketika kita sudah mengamati gambar yang ada di atas. Setelah itu ya, di situ tadi ada contoh kerja bakti. Nah, kerja bakti itu dapat menciptakan sikap persatuan di sekolah. Nah, sikap apa saja yang harus kita terapkan untuk menciptakan persatuan di sekolah? Seluruh warga sekolah itu bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Siswa bekerja bakti membersihkan kelas dan halaman sekolah. Semua siswa bekerja sama. Hal tersebut merupakan contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Di sini ada contoh kegiatan lain ya yang mencerminkan persatuan. Antara lain yang pertama, kerja bakti membersihkan kelas, lalu mengerjakan tugas kelompok, bermain bersama teman, lalu berolahraga bersama teman. Itu adalah contoh kegiatan lain yang mencerminkan persatuan. Persatuan dalam lingkungan sekolah itu dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut. Yang pertama, kalian harus saling menghargai meskipun ada perbedaan. Dan yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, mau berbagi dan saling membantu atau bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai dan tercipta persatuan. Yang keempat, mau saling memaafkan kesalahan teman. Dan yang kelima, mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan yang terakhir, pastinya harus bersikap adil kepada teman. Nah, itu jika kalian menerapkan sikap-sikap tersebut di lingkungan sekolah, maka persatuan akan tercipta. Di pembelajaran 3 kita akan belajar menemukan kosakata dalam teks percakapan ya.
Kosakata itu dapat kita ketemukan ketika kita membaca teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Bagaimana caranya? Yaitu kita baca dulu lalu kita pahami isi percakapan terlebih dahulu. Coba anak-anak kita baca percakapan di bawah ini yang berisi tentang kesehatan. Lani berkata, "Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini?" Made menjawab, "Wah, memangnya ada apa, Lan?" Lalu Lani menjawab, "Iya, hari ini bulannya kesehatan gigi. Jadi aku rencananya akan memeriksa gigiku." Lalu Made menjawab, "Boleh juga, iya. Jika kita memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga." Nah, kalian bisa menemukan kosakata apa saja yang tidak kalian mengerti di sini ya. Lalu kita akan belajar memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Gerak tari itu berasal dari gerak anggota tubuh. Kita bisa meniru gerakan sehari-hari untuk dijadikan gerak tari yang indah. Nah, gerakan tarianmu itu dapat diiringi dengan alat musik atau benda-benda sekitar. Coba perhatikan, di sini ada alat musik untuk mengiringi gerakan tarian. Yang pertama, ada gendang, ada tamborin, ada triangle, dan ada maracas. Itu adalah alat musik yang bisa kita gunakan untuk mengiringi gerak tarian. Nah, selain alat musik, kita juga bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk mengiringi gerakan tarian kita. Ya, yang pertama ada sapu lidi, ada plastik yang diisi dengan beras, lalu ada ember plastik, lalu ada pulpen. Kalian juga bisa menggunakan pensil. Lalu kita akan belajar menentukan bentuk permukaan benda ya. Anak-anak, benda-benda di sekitar itu mempunyai bagian berbentuk bangun datar ya. Nah, setiap benda itu memiliki permukaan ya. Ada permukaannya berbentuk lingkaran, ada juga permukaannya berbentuk segi empat. Hayo, contohnya benda di sekitar kita apa? Nah, ada yang berbentuk lingkaran, apa? Permukaan roda mobil. Nah, permukaan roda mobil itu berbentuk lingkaran. Lalu permukaan kaca televisi itu berbentuk segi empat. Nah, kita cari contoh yang lain. Nah, di sini ada pertanyaan. Tentukan mana permukaan benda yang berbentuk lingkaran dan segi empat. Hayo, mana? Permukaan benda yang berbentuk lingkaran itu adalah kelereng. Dan permukaan yang berbentuk segi empat adalah dadu. Nah, tugas kalian hari ini yaitu kerjakan buku petik 2D di halaman 45 ya, nomor 4 dan 5. Lalu kalian praktik menyanyikan lagu berjudul Bersih dan Sehat. Bunda tunggu ya di Google Classroom.
Sekian materi yang bisa Bunda sampaikan di pembelajaran 2 dan 3 untuk hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran 4. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.